Guys, Agil di sini. Konten pada kali ini akan membahas tentang selanjutnya ada tujuan dari UU ITE itu sendiri itu apa sih? Yang pertama yaitu untuk mengatur dan memfasilitasi semua transaksi yang ada di elektronik. Selanjutnya, yang kedua itu adalah untuk sebagai bentuk hak-hak yang diberikan kepada para pelaku atau pelaksana dari transaksi online tersebut. Dan yang terakhir itu adalah untuk menjamin dan keamanan serta kepastian dari transaksi sehingga tidak ada data atau informasi-informasi yang nantinya akan dibocorkan oleh pihak-pihak yang tidak baik seperti itu. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu konten internet sehat. Jadi, kampanye konten internet sehat adalah serangkaian kegiatan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengakses, berbagi, dan memproduksi konten di internet yang positif dan aman. Kampanye konten internet sehat ini seringkali mencakup edukasi tentang yang pertama, etika digital, yang kedua, keamanan online, ketiga, perlindungan privasi, yang keempat, cara menghindari konten negatif seperti hoax, pornografi, dan cyberbullying. Di era digital saat ini, internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Selain memiliki banyak manfaat, internet juga memiliki banyak resiko, terutama pada konten yang tidak sehat atau berbahaya. Oleh karena itu, kampanye konten internet sehat sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan mental pengguna internet, terutama anak-anak dan remaja. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan internet yang lebih positif, terutama bagi anak-anak dan remaja. Ada beberapa strategi kampanye yang harus kita lakukan agar kampanye ini berhasil, yaitu strateginya itu dibagi menjadi dua, yaitu do dan don't. Jangan membagikan hal-hal yang berbau privasi dan tidak menyebarkan kecanduan. Nah, kita tuh jangan membagikan informasi pribadi kita seperti alamat rumah, nomor telepon, ataupun data keuangan. Kalau aku jelasin, kita jadi tahu kan apa yang dibuatin dan tidak dibuatin dalam bermedia sosial. Nah, ayo kita bijak dalam bermedia sosial. Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE adalah hukum yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Nah, UU ini pertama kali disahkan sebagai Undang-Undang nomor Oke, di sini akan jelasin beberapa poin tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berisi tentang yang pertama ada transaksi elektronik, yang kedua ada perlindungan data pribadi, yang ketiga ada larangan dan sanksi, dan yang keempat ada keamanan dan penyelenggaraan sistem elektronik, dan yang dua terakhir yaitu tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, literasi digital ini mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital, internet, dan juga perangkat lunak dengan baik. Ini tuh mencangkup kemampuan untuk memahami informasi dengan baik, membedakan informasi yang valid dan tidak valid, dan juga menjaga keamanan dan privasi online. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari literasi digital. Yang pertama ini adalah bisa membantu seseorang untuk meningkatkan pengetahuan dalam memahami informasi digital dan teknologi. Yang kedua ini adalah bisa memperluas jangkauan sosial dan juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Nah, yang ketiga ini bisa meningkatkan kemampuan seseorang untuk bisa berpikir lebih kritis. Lalu di sini ada tantangan dalam literasi digital. Yang pertama, penyebaran informasi palsu. Nah, ini tuh menjadi tantangan dalam membedakan informasi yang valid dan juga palsu. Lalu yang kedua di sini ada keamanan data. Nah, ini tuh menimbulkan risiko kebocoran data pribadi dan juga serangan siber. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada teknologi. Nah, ini tuh berpotensi mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan. Nah, literasi digital ini tuh sangat penting dalam era digital saat ini untuk menghasilkan individu dan juga berpartisipasi secara aktif dan aman dalam dunia digital yang saat ini tuh masih berkembang, teman-teman. Keamanan data diri atau pengguna adalah serangkaian langkah-langkah dan kebijakan yang digunakan untuk melindungi informasi seseorang dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah. Data-data ini mencakup seperti nama, alamat rumah,
informasi, nomor telepon, dan data sensitif lainnya. Keamanan pada pelindungan data ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya penipuan, pemalsuan identitas, dan pelanggaran privasi yang dapat merugikan seseorang atau suatu organisasi. Poin penting dalam keamanan penggunaan data. Yang pertama, itu ada eksprensi data. Eksprensi data itu menggunakan eksprensi untuk melindungi data saat transit dan penyimpanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua itu ada autentifikasi dan autentikasi. Implementasi mekanisme autentikasi yang kuat seperti 2FA atau Two Factor Authentication atau MFA atau Multi-Factor Authentication. Yang ketiga ada control access. Control access itu membatasi akses data hanya untuk individu yang berwenang berdasarkan peran atau tanggung jawab mereka. Selanjutnya yang keempat ada perlindungan kata sandi. Menggunakan kebijakan kata sandi yang kuat dan menyarankan perubahan kata sandi secara berkala. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembaruan sistem. Pembaruan sistem itu rutin melakukan pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan untuk mencegah celah karantina.